Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran zakat mal pada matkul fikih. Di sini saya, Livia Andini beserta teman saya, Gustiana Hidayah Putri akan menjelaskan apa itu zakat mal dan konteks-konteks di dalamnya. Baiklah, selanjutnya untuk pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama, pengertian zakat mal, jenis-jenis harta zakat mal, syarat wajib zakat mal, beserta bagaimana cara menghitung zakat mal. Baiklah, untuk poin pertama, pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab ataupun batas minimal dan telah mencapai hasil atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriahnya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat mal. Ada beberapa zakat ataupun harta yang wajib dizakati pada zakat mal. Yang pertama, harta pertanian. Harta pertanian seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya yang inti khasnya adalah makanan pokok sehari-hari. Yang kedua, harta emas dan perak yang berbentuk perhiasan maupun lainnya. Yang ketiga, harta perdagangan seperti barang dagangan, modal usaha, dan piutang. Yang keempat, harta hasil ternak seperti hewan ternak, susu, dan telur. Yang kelima, harta hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan terakhir, harta hasil industri seperti hasil produksi pabrik, hasil kerajinan, dan harta lainnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu syarat wajib zakat mal. Ada beberapa syarat dalam melakukan zakat mal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Yang keempat, harta tersebut milik penuh. Yang kelima, harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Yang keenam, harta tersebut telah mencapai nisab ataupun 1 tahun. Yang ketujuh, harta tersebut telah mencapai haul. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu cara menghitung zakat mal dan contoh studi kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Zakat pertanian hanya wajib dikeluarkan apabila hasil panen telah mencapai nisab ataupun haul. Yang kedua, nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau 653 kg gaba. Jika dikonversi ke kilogram beras, maka nisab zakat pertanian adalah 525 kg beras. Haul zakat pertanian dalam 1 tahun hijriah artinya hasil panen yang wajib dizakati adalah hasil panen yang telah mencapai 1 tahun hijriah. Yang keempat, zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen yang telah dikurangi dengan biaya produksi. Besar zakat pertanian adalah 5% dari hasil panen bersihnya. Baik, untuk contoh studi kasus zakat pertanian, seperti Pak Budi memiliki sawah seluas 1 hektar yang ditanami padi. Pada tahun 2023, Pak Budi berhasil memanen padi sebanyak 6 ton. Biaya produksi yang dikeluarkan Pak Budi untuk menanam padi tersebut adalah 50 juta. Perhitungan zakat pertanian Pak Budi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil panen bersihnya adalah 6 ton. Dikurang 60 juta dibagi 6 ton sama dengan 5 ton. Zakat pertanian sama dengan 5 ton dikali 5% sehingga 250 kg. Jadi, zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah 250 kg beras. Jika harga beras di pasaran saat ini adalah 10.000, maka zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah sebesar Rp2.500.000. Baik, untuk poin kedua yaitu zakat emas. Zakat emas adalah zakat yang dikeluarkan dari emas yang dimiliki seorang muslim. Zakat emas hanya wajib dikeluarkan apabila emas yang dimiliki telah mencapai nisab ataupun haul. Nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni. Haul zakat emas adalah 1 tahun hijriah, artinya emas yang wajib dizakati adalah emas yang telah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Zakat emas dihitung berdasarkan berat emas yang dimiliki. Besarannya zakat emas adalah 2,5% dari berat emasnya. Baiklah, untuk studi kasus zakat emas, seperti Bu Siti memiliki emas seberat 100 gram. Emas tersebut telah dimilikinya selama 1 tahun. Perhitungan zakat emas Bu Siti yaitu zakat emas 100 gram dikali 2,5% sama dengan 2,5 gram.
Jadi, zakat emas yang harus dikeluarkan Bu Siti adalah 2,5 gram emas. Jika harga emas di pasaran saat ini adalah 1 juta per gram, maka zat emas yang harus dikeluarkan Bu Siti sebesar Rp2.500.000. Baiklah, untuk poin terakhir yaitu zakat profesi. Zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang diperoleh seorang muslim ataupun seseorang. Zakat profesi hanya wajib dikeluarkan apabila penghasilan profesi yang diperoleh telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat profesi adalah setara dengan nilai 55 gram emas per tahun. Haul zakat profesi adalah 1 tahun hijriah, artinya penghasilan profesi yang wajib dizakati adalah yang penghasilan profesi yang telah diperoleh selama 1 tahun hijriah. Zakat profesi dihitung berdasarkan penghasilan profesi yang diperoleh. Besarnya zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan profesinya. Untuk studi kasus zakat profesi, seperti Pak Budi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan penghasilan bulanan sebesar 10 juta. Penghasilan tersebut telah diperolehnya selama 1 tahun. Perhitungan zakat profesi Pak Budi sebagai berikut. Penghasilan profesi per tahun sama dengan 10 juta per bulan, dikali 12 bulan sama dengan 120 juta. Zakat profesinya adalah 120 juta dikali 2,5% sama dengan 3 juta. Jadi zakat profesi yang harus dikeluarkan Pak Budi sebesar 3 juta. Baiklah, siapa sih yang berhak menerima zakat mal? Ada beberapa orang yang dikategorikan berhak untuk menerima zakat mal. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat. Yang keempat, mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan. Yang kelima, rikab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, garim, yaitu orang yang berhutang yang tidak mungkin bisa melunasinya. Yang ketujuh, sabila, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.